Ya, selamat pagi Bapak Ibu, stroker harus bahagia. Pagi hari ini saya akan berangkat ke Yogyakarta. Ya, dari stasiun Senen cukup ramai. Hari ini hari Sabtu tanggal 14. Iya Bapak Ibu. Jadi kita stroker harus tetap bahagia dan kita menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bapak Ibu harus tetap semangat berlatih, tetap semangat bergerak, tetap semangat beraktivitas sehari-hari sehingga Bapak Ibu cepat mendapatkan kepulihan. Wah, ditemenin cucu, ternyata di sini ada tempat menunggu buat cucu. Weh, seneng banget ya. Halo, Ata. Oh, share. Main awas, hati-hati. Ya. Dah turun. Ata, iya, ditemani sama anak cucu. Dah. Ya, ini sekarang kita jalan lagi. Bapak Ibu, stroker bahagia. Ya, kita harus semangat. Nah, baru pertama ini setelah stroke saya naik kereta jarak jauh. Bahkan waktu sehat saya juga jarang naik kereta. Ini saya ada di Premium 3. Ini di Bagong di sini. Di Bagong. Ini. Coba kita cari ya. Mana ya? Itu tuh. Dadah. Dadah kereta boy, dadah. Ya, sekarang sudah lepas dari stasiun Cikampek ya. Ya, salam Bapak Ibu, para stroker harus bahagia. Ya, pagi ini saya dalam perjalanan kereta api sejauh utama ke Yogyakarta. Ya, dari atas kereta saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber stroker harus bahagia. Salah satunya adalah bagaimana menjaga pikiran harus tetap bahagia. Ini sangat menarik sekali buat saya. Jadi Bapak Ibu, awal saya kena stroke di tanggal 17 Oktober 2022. Saya waktu terkena itu saya merasa merasa tidak ada sesuatu yang hilang, tapi saya hanya berpikir waktu itu, loh kenapa ini tubuh saya, oh
saya baru sadar bahwa saya ini sepertinya kena stroke nih, masih begitu. Dan saya masih ngoceh aja, saya masih berusaha ngobrol dengan istri dan keluarga waktu itu, tapi mereka sudah tidak bisa mendengar, tidak mengerti, karena saya mungkin bukan mungkin ya, memang saya sudah pelo waktu itu. Dan saya dikunjungi oleh teman saya, seorang hamba Tuhan juga. Saya ngobrol, bahkan kami foto selfie ya. Saya berusaha senyum. Jadi saya merasa Tuhan itu baik, memberi kesempatan kepada saya melewati sakit ini, stroke ini, untuk merubah pola hidup saya. Dari mulai pola makan, pola pikiran saya harus berubah. Ya, jadi saya betul-betul ditegur, dan ini saya merasakan bahwa ini adalah bentuk dari kasih sayang Tuhan kepada saya. Jadi saya merasa tidak down. Bahkan waktu saya dan istri mengambil gambar syuting di Go Healthy, itu sampai sutradara bilang, Bapak coba sepertinya seakan-akan Bapak, bukan seakan-akan, rasakan berat bahwa penyakit ini betul-betul berat, katanya. Bahkan dokter waktu itu, salah satu dokter ada pertanyaan, gimana Pak hari ini? Saya hanya menjawab luar biasa, saya tetap bersuka cita. Dan saya memang nggak bisa saya nggak bisa bicara waktu itu saya sepertinya sedang berat, atau seperti saya sedang mengalami hal yang tidak mengenakan. Tidak, saya tetap happy waktu itu. Kenapa saya tetap happy? Orang padahal kalau lagi stroke ini merasa down ya, Bapak Ibu, rasa down, rasa tidak ada sesuatu yang hilang dari kehidupan atau dari keseharian. Tapi saya merasakan ini adalah perubahan yang Tuhan lakukan terhadap hidup saya, dan ya saya harus nikmati dengan apa yang diberikan saat ini. Dan makanya itu kenapa ya saya membuat konten ini dikumpulkan menjadi satu channel, dan saya beri nama channel ini Stroker Harus Bahagia. Jadi ya, kuncinya adalah, pertama adalah Bapak Ibu tetap mengucap syukur, tetap optimis bahwa saya juga akan pulih, Bapak Ibu juga akan pulih, ya, mempunyai pikiran yang ringan, nggak perlu memikirkan hal-hal yang berat-berat ya Bapak Ibu ya, yang nggak perlu pikirkan. Itu yang paling penting ya. Termasuk juga mungkin sekarang sudah mulai masuk ke tahun politik, nggak usah baca hal-hal politik yang membuat Bapak Ibu gemes nanti. Itu seperti itu. Kita menonton film yang membuat kita emosi terus, atau kita nonton debat seru atau debat apa gitulah, jangan. Kita harus berpikir yang ringan-ringan, dan kita berusaha untuk bahagia, karena kebahagiaan itu adalah suatu keputusan di dalam diri kita bahwa kita harus bahagia. Di dalam kondisi kita sedang mengalami pasca stroke ini, kita harus mempunyai keputusan bahwa saya harus bahagia, dan ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang baik terhadap kehidupan kita setiap umat, dan terlebih pada para dokter, Bapak Ibu. Terus yang kedua, ada pertanyaan lagi, Pak Andes ini kena stroke ringan ya, jadi saya dianggap termasuk stroke ringan.
stroke sama saja antara ringan dan berat ya, hanya tinggal bagaimana kita bagaimana kita menjalaninya dan kita menerimanya. Waktu awal stroke makanya itu saya berusaha dalam waktu 1 bulan awal saya berusaha untuk menggerakkan tangan, ya, berusaha untuk menggerakkan kaki, bahkan saya nekat untuk berjalan. Dalam bulan pertama saya sudah berani untuk bangkit dari kursi roda dan saya berjalan menggunakan tongkat. Sesuai dengan anjuran dokter bahwa saya harus tetap pakai tongkat sampai setidaknya 3 bulan atau 5 bulan agar kaki saya kuat untuk bisa melangkah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu jatuh untuk kedua kali atau hal yang mencelakakan saya sendiri. Jadi itu saja. Jadi bagaimana kita orang stroker ini kalau mau ngomong itu istilah-istilah kadang-kadang lupa ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf saja. Nah, terus ada lagi apa kemarin pertanyaan, oh ini penting nih, pertanyaan Pak Andreas kok bisa cepat pulih sih katanya, bisa kelihatannya lebih enak padahal belum 1 tahun sudah bisa jalan kemana-mana. Ya sekali lagi kita mempunyai hati yang gembira, kita mempunyai kemauan untuk belajar mandiri ya. Kita jangan sampai Bapak Ibu memanjakan diri ya. Apa-apa kita minta tolong pada anak atau istri atau kepada siapapun, tapi kita coba berusaha untuk melakukan sendiri. Itu yang sangat penting buat kita, melakukan sendiri. Terus yang pasti ya berlatih ya, semangat sekali lagi. Dan ya ada lagi pertanyaan. Pertanyaan tadi saya menjawab. Ada lagi yang bertanya lewat WA, Pak Andreas, saya minum obat, ini saya pakai 2 tahun, saya minum obat, tetapi saya tetap aja lemes, saya tetap tiduran, saya tetap di kursi roda. Nah itu dia, dari kemauan kita harus bergerak ya Bapak Ibu ya. Jadi obat itu hanya sebagai perantara kita sembuh, hanya sebagai obat itu membantu ya 20-30% lah, kembali lagi ke kitanya ya. Obat merangsang saraf semakin rileks baik, tetapi kita sendiri nggak bergerak. Saya pikir hal itu tidak membuat kita menuju pulih ya. Jadi bagaimanapun kita harus berlatih, harus bergerak, harus mempunyai keputusan. Kita berani melangkah, berani berdiri, ambil tongkat dan jalan, belajar jalan. Kalau sudah yakin Bapak Ibu tidak menggunakan tongkat, silakan dicoba saja. Jadi ya kembali lagi ke pribadi masing-masing stroker, harus berani untuk mengambil keputusan. Saya harus bisa mandiri. Maka itu dalam 5 bulan, 6 bulan kalau nggak salah, saya sudah berani naik angkot sendiri. 6 bulan 7 bulan saya sudah berani untuk naik angkot, turun angkot, karena memang ngeri juga sebetulnya. Tapi memang tuntutan saya harus begitu, saya melakukan juga, dan itu berhasil ya. Jadi jangan khawatir. Khawatir boleh, ketakutan boleh, tapi Bapak itu harus dilawan, dicoba, harus berani mencoba ya, berani mencoba, melangkah harus berani mencoba, sekalipun jalan masih gontai, berani mencoba, merayap pakai merayap di tembok ya, harus coba juga. Bapak Ibu harus
berani untuk coba ya. Jadi itu saja Bapak Ibu. Saya menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber melewati chat WA ataupun di kolom komentar. Ini saya dalam perjalanan ke Jogja. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Haur Gleis. Di Haur Gleis. Akan mengakhiri perjalanan di stasiun Haur Gleis. Ya oke, Bapak Ibu, kita lanjut nanti saya buat konten lagi. Sesampai di Jogja kita berbagi ya Bapak Ibu ya. Oke, salam stroker harus bahagia. Sampai kita berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia.